Menurut Bapak, apa perbedaan paling mendasar antara pendidikan di Korea dengan pendidikan di Indonesia, khususnya untuk kita di Sulawesi Tenggara? Nah, untuk perbedaan yang signifikan mungkin yang pertama adalah dari motivasi belajar. Saya melihat mereka memang sangat-sangat invest atau sangat berinvestasi di pembelajaran. Perbedaan jam masuk juga mungkin cukup signifikan ya. Mereka masuknya tuh mereka boleh belajar tuh jam 9. Jam 9 pagi. Kalau kita kan mulainya Indonesia kan jam 7 ya. 7, betul. Nah, mereka mulainya jam 9 pagi karena menurut riset mereka bahwa golden time atau istilahnya golden time buat mereka. Golden time itu adalah waktu belajar yang tepat untuk anak-anak SD itu adalah di jam 9. Kita kan belajarnya mungkin 3 jam sampai jam tertentu baru istirahat ya. Kalau mereka itu tiap jeda 1 jam ada waktu pelajaran istirahatnya. ada istirahat 5 sampai 10 menit. Yang pertama, mudah-mudahan tidak hanya saya saja, dan tadi saya ada komunitas guru penggerak Sulawesi Tenggara. Di situ kami sempat berbagi informasi. Saya ingin bahwa apa yang saya dapatkan ini bisa juga didapatkan oleh orang lain. Sebagai seorang guru, kita tidak maju sendiri, kita harus maju bersama. Justru karena kegagalan itu belajar, refleksi, kekurangan saya, mungkin saya perbaiki di situ dan saya coba lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat pendidikan semuanya. Selamat datang di acara podcast Pojok Rindu, Ruang Inspirasi dan Edukasi Balai Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan Provinsi Sulawesi Tenggara. Senang sekali saya Waita sebagai pewara acara podcast hari ini. Pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat datang kepada narasumber inspiratif kita hari ini, Bapak Riz Aprizal SPD GR MPD, atau sering disapa dengan panggilan Pak Ical. Selamat datang Pak di podcast kami. Terima kasih atas kehadirannya Bapak memenuhi undangan kami. Sekedar perkenalan singkat kepada sahabat ruang pendidikan semuanya. Pak Ical ini sehari-hari berprofesi sebagai seorang guru bahasa Inggris di SMP Negeri 2 Kendari. Pak Ical memiliki banyak sekali aktivitas yang tidak kalah pentingnya. Mungkin saya akan membacakan sedikit saja dari berbagai aktivitas Pak Ical yang dilakukan di luar sebagai seorang guru. Aktivitas penting itu, yang pertama, beliau merupakan Ketua Komunitas Guru Penggerak Provinsi Sulawesi Tenggara. Beliau juga sebagai Google Educator Group Leader Kendari, Quizizz Super Trainer, pengajar praktik PGP Angkatan 5 tahun 2022. Yang tidak kalah pentingnya, beliau merupakan peserta Indonesia Korea Teacher Exchange Kemendikbudristek Pemerintah Republik Korea tahun 2024. Yang terakhir, beliau adalah fasilitator pembelajaran mendalam BGTK Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2025. Baik, itu hanya sedikit dari yang boleh kami sampaikan sebagai perkenalan awal kepada teman-teman sahabat pendidikan semuanya. Untuk itu, untuk lebih jelasnya kita akan kulik mengenai kehidupannya Pak Ical dengan segudang prestasinya tersebut. Kita akan mendengar langsung bagaimana perjalanan awal Pak Ical menjadi seorang guru. Silahkan Pak. Atas undangannya juga tadi saya konfirmasi, kemudian mungkin langsung ya perjalanan sebagai seorang guru. Saya memulai di kuliah untuk jurusan pendidikan bahasa Inggris itu lulus S1 di tahun 2006 dari Universitas Haloleo Kendari, pendidikan bahasa Inggris. Kemudian mengikuti tes CPNS untuk formasi guru bahasa Inggris di Kabupaten Wakatobi awalnya di tahun 2010, dan alhamdulillah lulus, dan kemudian mulai terangkat sebagai seorang guru bahasa Inggris, PNS guru bahasa Inggris pada tahun 2011, dan saya bertugas di Kabupaten Wakatobi sebagai seorang guru SMP. Berarti pengangkatan awal Bapak di Kabupaten Wakatobi. Baik. Kemudian setelah itu saya melanjutkan studi ke Universitas Pendidikan Indonesia di Kota Bandung. Baik. Jadi waktu itu saya mengikuti tugas belajar, untuk tugas belajar ketika sebagai ASN, dan menyelesaikan studi S2 untuk magister untuk pendidikan bahasa Inggris juga. Jurusannya sama di tahun 2016. Baik. Kemudian melanjutkan lagi tugas sebagai guru bahasa Inggris sampai tahun 2019 pindah ke Kota Kendari.
Baik, Sampai saat berarti memulai aktivitas sebagai guru bahasa Inggris di SMP Negeri 2 itu di tahun 2019. Betul. Iya. Berarti sejak 2019 itu sudah pindah dari Wakatobi ke SMP Negeri 2 Kendari. Baik. Bagaimana prosesnya Pak Ical sebagai guru di Provinsi Sulawesi Tenggara itu bisa ditunjuk oleh Kemendikbudristek untuk bisa terpilih sebagai pertukaran guru yang mengajar di Korea? Bisa diceritakan? Tahun 2024 itu ada pengumuman dari Kemendikbudristek bahwa mereka akan memberangkatkan beberapa guru ke Korea Selatan untuk mengajar. Jadi programnya adalah namanya Indonesia Korea Teacher Exchange. Program ini kan merupakan kerjasama antara Kementerian Pendidikan Republik Indonesia waktu itu dengan Kementerian Pendidikan di Korea. Pada saat itu, dan memang programnya setiap tahun diadakan, namun hanya beberapa provinsi saja yang ditunjuk. Kenapa hanya beberapa provinsi adalah untuk pemerataan. Jadi tahun ini beberapa provinsi, tahun depan berbeda provinsi lagi. Ini untuk mengakomodir setiap peserta itu ada dari setiap provinsi. Kebetulan di tahun 2024 Provinsi Sulawesi Tenggara itu masuk daerah sasaran untuk untuk rekrutmen atau registrasi untuk pendaftaran program ini. Dan saya mendaftar pada saat itu, dan alhamdulillah melalui proses dari awal itu proses registrasi, kemudian seleksi berkas, baru kemudian lolos masuk ke seleksi wawancara di Jakarta. Jadi awalnya itu kami diminta untuk selain berkas juga diminta untuk mengirimkan video penguasaan kesenian, karena waktu itu diminta memang selain bisa ngajar juga bisa mempertunjukkan seni. Gitu ya. Dan kemudian dikirim video dan alhamdulillah lolos. Baru kemudian diundang ke Jakarta untuk wawancara dan tes yang lainnya, seperti ada tes bahasa Inggris, kemudian tes psikologi, psikotes gitu. Dan wawancara secara langsung dalam bahasa Inggris wawancaranya. Karena memang waktu itu diwajibkan untuk bisa berbahasa Inggris secara aktif, karena nanti bahasa Inggris yang digunakan ketika akan mengajar di Korea Selatan. Di seleksi itu, apakah hanya Bapak sendiri yang mewakili Provinsi Sulawesi Tenggara atau ada peserta lainnya? Pada saat pemberkasan atau mengirim berkas, saya mengenal beberapa juga yang mengirim berkas, namun pada saat seleksi di Jakarta kurang lebih 26 orang waktu itu, dari Sulawesi Tenggara saya satu-satunya yang lolos berkas untuk diwawancara di sana. Sejak awal proses dari pengiriman berkas sampai wawancara itu butuh waktunya berapa lama? Kurang lebih 1 bulan. 1 bulan. Rentangnya ya 1 bulan. Apakah Bapak punya persiapan khusus belajar bahasa Korea misalnya sebelum berangkat ke sana? Saya sempat belajar bahasa Korea walaupun ternyata sangat sulit. Begitu. Saya cuma belajar beberapa ungkapan yang sehari-hari yang digunakan, misalnya harganya berapa dan sebagainya. Seperti itu saja. Karena waktu itu memang kami sempat pertanyakan juga apakah harus wajib bisa berbahasa Korea. Ternyata tidak. Ternyata yang yang diutamakan adalah bisa berbahasa Inggris. Walaupun ketika akan persiapan ke sana juga memang sempat diajarkan bahasa Korea. Namun yang sehari-hari saja, yang tidak terlalu rumit. Karena untuk belajar lancar dan sebagainya itu memang butuh waktu yang lumayan sih. Karena ternyata sulit menurut Bapak belajar bahasa Saya belajar Korea. via YouTube ternyata sulit. Pada saat Bapak terpilih itu teman-teman dari Indonesia berapa orang? Tadi kan saya katakan ada 26 orang kan yang diseleksi di Jakarta. Kemudian setelah selesai seleksi ini namanya tahap 2 ya. Nah, di tahap 3 berkurang menjadi 20 orang. Dari 26 berarti 6-nya gugur lagi 20. Ternyata 20 itu bukan hal yang lolos lagi, ternyata masih ada seleksi tahap 3. Berikutnya. Baik. Tahap 3 adalah wawancara lagi, yang wawancara langsung dari atasnya, dari Kementerian Pendidikan Kementerian Luar Negeri dan juga dari Korea Selatannya langsung. Jadi kami 20 orang diwawancara melalui Zoom waktu itu, jadi tahap 3. Dan akhirnya setelah itu yang lolos 14 orang. Berarti dari 26 total hanya 14 orang yang berangkat ke Korea. Total berkas katanya adalah 614. Baik. 614 yang lolos ke Jakarta itu dipanggil adalah 26 ke 20 ke 14. Baik, berarti dari 14 orang itu alhamdulillah Bapak masuk sebagai peserta. Ya. Selama mengajar di Korea, yang Bapak ajar itu siswanya
Itu jenjangnya apa? SD. SD. Iya. Menurut Bapak, apa perbedaan paling mendasar antara pendidikan di Korea dengan pendidikan di Indonesia, khususnya untuk kita di Sulawesi Tenggara? Ya, nah, ini agak panjang ini kayaknya penjelasannya baik. Boleh, silahkan Pak. Awalnya kan waktu itu karena saya jenjang SMP ya. Waktu itu kan saya mengiranya bahwa kita kan mengajar di SMP juga. Ternyata memang ketersediaan sekolah di sana yang untuk menghandle program ini ada yang SD. Teman-teman juga yang guru SMA ada yang ngajar di SMA juga. Dan ternyata untuk beberapa guru SMP karena ketersediaan SMP di sana mungkin yang untuk mengikuti program ini kurang, jadi lebih banyak yang SD yang menerima. Akhirnya saya ke SD. Nah tentu seorang guru SMP ngajar di SD itu sebuah tantangan tersendiri. Dan saya harus menyesuaikan dengan itu. Nah untuk perbedaan yang signifikan mungkin yang pertama adalah dari motivasi belajar. Motivasi belajar itu saya melihat mereka memang sangat-sangat sangat berinvestasi di pembelajaran. Perbedaan jam masuk juga mungkin cukup signifikan ya. Mereka masuknya tuh mereka mulai belajar itu jam 9. Jam 9 pagi. Kalau kita kan mulainya Indonesia kan jam 7 ya. Jam 7, betul. Nah, mereka mulainya jam 9 pagi karena menurut riset mereka bahwa golden time atau istilahnya golden time buat mereka. Golden time itu adalah waktu belajar yang tepat untuk anak-anak SD itu adalah di jam 9. Karena secara psikis, secara psikologis, secara akademis mereka sudah siap untuk belajar. Dan itu memang saya lihat mereka ketika saya masuk belajar mereka sudah siap semuanya. Karena sebelumnya mereka sudah bermain sih. Dari mereka sudah mungkin jam 8, jam setengah 8 sudah di sekolah. Itu bermain dulu. Ibaratnya menghabiskan energi lari-lariannya. Jadi ketika belajarnya mulai, mereka itu sudah fokus. Saya sudah main gitu. Jadi saya fokus gitu. Dan kami punya waktu 40 menit untuk 1 jam belajar. Bukan 35 menit untuk 1 jam pelajaran. Setelah itu mereka ada jeda istirahat. Jadi setiap perbedaan Indonesia adalah ketika kita kan belajarnya mungkin 3 jam atau jam tertentu baru istirahat ya. Kalau mereka itu tiap jeda 1 jam ada waktu pelajaran istirahatnya. ada istirahat 5 sampai 10 menit. Nah, jadi mereka setiap jeda itu mereka berlarian keluar gitu. Jadi energinya untuk main itu bisa tersalurkan lagi. Gitu. Jadi mereka main lagi. Jadi tepat setelah 5 menit masuk kembali. Dan itu tidak ada yang terlambat, Pak? Mereka tidak ada yang terlambat, sudah di dalam semuanya. Jadi seperti itu. Nah kemudian rasa ingin tahu yang tinggi, gitu ya. Baik itu kan awalnya kami tidak langsung ngajar, kami diberikan kesempatan 2 minggu untuk sit in. Sit in itu adalah kami duduk di dalam, kami menyimak guru guru kelas mereka untuk ngajar. Jadi, kami diberikan kesempatan untuk melihat bagaimana karakter mereka. Di dalam terus seperti apa, dan memang ketika diberikan tugas atau ketika diberikan penjelasan dan lain-lain mereka menyimak dengan seksama dan juga selalu aktif dalam bertanya dan dan satu lagi adalah bagaimana mereka sangat suportif dengan rekan-rekannya. Jadi kan dalam satu kelas itu kan kita punya perbedaan kompetensi ya, misalnya ada yang lambat, ada yang sedang, ada yang cepat. Nah yang cepat ini selalu responsif. Jika dia cepat, dia tidak akan langsung diam dan menunggu yang lain. Dia akan berjalan keliling dan melihat temannya. Sistemnya sama-sama. Dan itu saya lihat tidak diarahkan oleh gurunya. Dilihat kan mungkin dia berbahasa Korea tapi dia tanya kenapa, apa masalahnya? Gitu. Oh ya, saya di sini. Oh dia jadi dibantu. Ini. Tadi saya jawabnya kayak gini. Jadi seperti itu. Jadi saya melihatnya oke. Selain mereka punya disiplin dan juga punya motivasi yang tinggi, mereka juga sangat suportif terhadap teman-temannya, sehingga saling mendukung satu sama lain itu mungkin yang mungkin ada di siswa Indonesia yang seperti itu, tapi kalau saya melihatnya masih sangat jarang seperti itu. Karena dari awal saya melihat saya berpikir mungkin mereka individualistis, ternyata tidak seperti itu. Jadi itu mungkin dan itu tadi bermainnya dalam kelas menjadi sangat kurang karena mereka selalu ingat sebentar pasti ada kesempatan saya untuk bermain. Jadi ketika dalam kelas mereka betul-betul full fokus untuk belajar gitu. Kemudian juga karakter muridnya gitu ya. Jadi dalam setiap meja yang mereka punya itu adalah mereka sudah punya semua
alat tulis, tas dan lain sebagainya. Dan juga ada satu yang menarik adalah ada sapu kecil dan seroknya untuk membersihkan untuk sendiri. membersihkan sendiri. Jadi setiap ada kegiatan mereka gunting-gunting, kemudian mewarnai, ada kerajinan tangan dan apapun yang mereka yang buat menghasilkan sampah, itu berarti dia itu mereka sendiri. setiap selesai jamnya sebelum keluar mereka harus bersihkan dulu, diserok dulu, kemudian mengulang sampah seperti itu. Dan tong sampahnya sudah ada di dalam kelas, yang organik, non organik dan lain-lain. Dan itu dilakukan tanpa instruksi dari gurunya. Jadi setiap selesai mereka serok sendiri, membersihkan, masukkan ke tempat sampah seperti itu. Dan itu terjadi karena kan mereka punya banyak kegiatan di bukunya itu, ada yang interaktif yang harus menggunting-gunting. Gitu, apakah menggunting bentuk, menggunting mewarnai dan semuanya, buat rumah, lipatan dan sebagainya, itu biasanya menghasilkan sampah dan mereka langsung seperti itu. Itu karakter yang saya lihat dari mereka. Ternyata memang ketika kita ingin membandingkan apa yang kita jalani, siswa-siswi yang kita hadapi di sekolah, khususnya di Sulawesi Tenggara, lebih khususnya lagi di Kendari, ternyata memang jauh sekali perbedaannya. Dengan membiasakan mereka membersihkan sendiri, itu memang berarti karakter bersih itu sudah ditanamkan memang sejak dini. Itu saya tertarik Pak, terus terang dengan apalagi cara mereka belajar. Kalau kita membandingkan dengan siswanya kita di sini yang pintar, yang bisa menguasai cepat, itu biasanya dia agak sulit membagi atau agak sulit mengajarkan ke teman sekelasnya. Dan ternyata memang itu sangat penting kalau kita mau siswanya kita bisa secara klasikal itu bisa paham. Itu juga ternyata harus ada penjelasan dari teman yang sudah bisa agar bisa sama-sama memahami. Baik, menarik sekali Pak. Berikutnya, berapa lama prosesnya Bapak sebagai guru mengajar di Korea? Programnya itu ada 3 bulan. Kalau dipotong dengan tadi kita ada 2 minggu sebagai observasi, berarti kami full ngajar itu 2,5 bulan. 2,5 bulan. Kurang lebih 10 minggu. Apakah ketika Bapak di sana dalam proses belajar, dalam proses mengajar itu Bapak dibebankan juga kah seperti kita di sini dengan misal RPP atau silabus dan lain sebagainya? Apakah itu juga ada di sana sebagai panduan? Jadi administrasi yang dibutuhkan mereka pada saat kami akan mengajar, yang menyusun jadwal adalah sekolah dari sana. Jadi sebelum kami berangkat ke Korea pun kami sudah punya jadwalnya. Oh baik. Mereka sudah menyiapkan. Jadi masuknya tanggal ini jam segini sampai jam segini. Jadi kami setiap hari itu, karena kami berdua, jadi satu sekolah itu kami 2 orang. Baik. Dari 14 itu kami dibagi ke 7 sekolah. 7 sekolah disebar ke seluruh pelosok Korea. Jadi ibaratnya kalau kita ke Indonesia ada yang ke Jogja, ada yang ke Sulawesi, ada yang ke Kalimantan. Nah, saya dapatnya di Sachon namanya. Sachon itu mirip dengan Kota Kendari. Jadi kota Teluk. Jadi bersebelahan dengan laut. Jadi sangat mirip dengan di sini. Akan jembatannya juga sama, ada yang menyambungkan 2 daerah itu, tapi masih satu gitu. Jadi di sana kami disusun jadwalnya. Jadi tiap hari kami masuk selama 2 jam. 2 jam itu berarti masing-masing kami adalah masuk 1 jam. Jadi totalnya sebenarnya saya itu sehari itu ngajar cuma 1 jam, yaitu 35 menit. Karena partner. Namun partner ini bukan berarti kami ngajar 2 orang sebenarnya. Ngajarnya cuma 1. Jadi kami gantian. Nah, apakah menyiapkan lesson plan? Kami hanya diminta untuk mengirimkan yang pertama materi apa yang akan diajarkan. Yang kedua adalah apa yang dilakukan. Jadi langkah-langkahnya saja. Lebih ke step-stepnya aja. Gitu. Karena mereka mau melihat apakah anak ini bisa atau tidak. Itu karena mereka tahu karakternya. Jadi kami menyetornya itu ke guru kelasnya. Jadi 1 hari sebelum kami masuk, guru kelas sudah melihat apa yang dilakukan. Jadi terkadang ada beberapa pertemuan itu adalah mereka menanyakan kembali
apakah langkah ini apa yang akan dilakukan. Jadi ada mungkin mereka make sure atau memastikan apakah langkah ini siswa mereka bisa lakukan atau tidak gitu, atau mungkin ada yang dia tidak paham dengan langkah tersebut, mereka konfirmasi ke kami karena ketika berada di dalam kelas mereka juga ada di dalam kelas, jadi wali kelasnya itu mendampingi. Kenapa? Karena seperti tadi kami menyampaikannya dalam bahasa Inggris dan jadi mereka butuh translator. Namun itu hanya berlaku di kelas 1 sampai kelas 3, kelas bawah. Kelas 4 sampai kelas 6 mereka sudah mulai paham karena di kelas 4 sampai kelas 6 mereka belajar bahasa Inggris. Jadi bilingual. Ya, jadi Inggris bilingual, Inggris Korea. Jadi mereka sudah mulai paham apa yang kami sampaikan. Jadi terkadang tidak membutuhkan kecuali untuk beberapa istilah ya. Tapi kan dalam ketika kami mengajar itu kan kami menggunakan smart sekarang IFP Interactive Flat Panel ya, sama seperti yang di Indonesia baru diarahkan itu. Jadi di situ kami memang sudah menggunakan dua bahasa Inggris dan bahasa Korea. Jadi ketika kami menjelaskan di Smart TV-nya juga sudah ada bahasa Korea, jadi mereka sudah lebih paham. Jadi apakah menggunakan lesson plan lebih ke step-step saja, tidak seperti format lesson plan kita pada umumnya ini. Terlalu ribet. Ketika kami mengirimkan awalnya kami membuat lesson plan sesuai dengan format yang ada di Indonesia, dan mereka mengirim kembali this is too complicated katanya. Ini terlalu jadi disederhanakan dulu. Tolong, saya cuma mau tahu apa yang kalian lakukan di kelas. Step-stepnya sampai berapa satu memulai, 2, jadi mirip kalau di RPP kita tuh aktivitasnya inti pembukanya apa, penutupnya seperti apa, langsung ke situ saja. Oke. Ketika kami mengirimkan sudah seperti itu, jadi mereka susun jadwalnya, kemudian lesson plan-nya kami kirimkan. Jadi paling lambat mengirimkan lesson plan itu H-1. Bapak mengajarnya di kelas berapa? Saya ngajar di kelas 1 sampai 6. Kelas 1 sampai 6. Semuanya kami ya. Jadi sekolah itu membuat jadwal sedemikian rupa sehingga kami bisa mengajar di semua kelas. Saya lupa, itu sekolah yang sangat itu sebuah kota kecil ya. Kota kecil mirip mungkin lebih kecil dari kota Kendari kayaknya kalau dilihat dari ininya, karena jumlah penduduknya cuman sampai, jadi kalau kami kesana itu mungkin sangat-sangat sedikit jumlah penduduknya, sehingga untuk SD-nya itu jumlahnya saya ingat sekali 83 orang saja. Jadi satu kelas yang ngajar itu hanya 10, paling banyak 12 orang. Baik, berarti per jenjang hanya sekitar itu? Iya, sekitar itu. Bervariasi dari jadi 10 sampai 12 siswa? Iya, jadi hanya 6 kelas. Jadi saya bisa ngajar kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6. Apa tantangan ketika awal Bapak mengajar di sana? Tantangan awal ya yang menurut Bapak kira-kira ini yang sulit begitu di kelas, tantangan di kelas ketika menghadapi siswa. Tantangan di kelas adalah yang pertama silent moment ya, saya takutnya silent moment. Jadi kita ada saya berpikirnya mereka nanti mungkin bertanyanya malu-malu mungkin, atau saya pikir materi saya mungkin terlalu sulit atau seperti apa, karena kami tidak diminta untuk mengajar bahasa Inggris sesuai mata pelajaran. Jadi bayangannya yang mereka itu kan mau ngajar apa di sana. Ternyata kami diminta mengajarkan all about Indonesia, tentang semua tentang Indonesia. Mulai dari bahasanya seperti apa. Jadi kami ngajar bahasa Indonesia, tari-tariannya, kemudian mungkin rumah adatnya, hari-hari besar. Bahkan kami diminta untuk menjelaskan agama apa saja di Indonesia. Jadi all about Indonesia. Jadi kami sudah siapkan materinya semuanya. Mulai dari mungkin tempat wisatanya dan lain-lain. Nah itu tantangan pertama adalah bahasa. Terutama untuk kelas bawah, kelas 1, 2, 3. Karena membutuhkan cukup waktu ketika kami menjelaskan, kemudian ditranslate lagi oleh wali kelasnya. Nah, dan tantangan kedua yang paling ini, mereka sangat suka bertanya. Jadi all out. Jadi kalau saya minta bertanya, semua angkat tangan. Jadi untuk mengakomodir semuanya, satu-satu saya harus punya waktu. Jadi saya sudah harus saving time. Jadi antara menyusun materi pelajaran saya dengan sesi tanya jawab saya sudah harus tahu, karena saya ingin mengcover semua, jadi tidak ada pun satu pun sisa yang terlewatkan ketika bertanya, karena mereka sangat antusias untuk bertanya, dan itu di luar prediksi saya. Pikirnya kita akan saya pikir anak-anak itu, karena ada stereotip bahwa anak-anak Korea itu introvert awalnya. Ternyata yang terjadi, yang introvert atau yang kurang aktif itu adalah di tingkat SMP sama SMA.
Justru Iya, kalau justru yang tingkat SD elementarynya itu malah sangat ekstrovert. semangat ya. Iya, semangat. Jadi kelihatannya seperti kalau dilihat dari pengalaman rekan-rekan yang ngajar di SMP dan SMA, semakin dewasa mereka semakin introvert. Bukan introvert, lebih kepada tidak terlalu aktif untuk bertanya dan berkomunikasi. Apakah waktu 1 jam cukup? Tidak cukup, sangat tidak cukup sebenarnya. Sudah ini, tapi jadi 2 minggu awal itu saya menyesuaikan beberapa langkah-langkah di lesson plan, sehingga saya awalnya mungkin cukup padat, saya mulai mengurangi, dan ternyata memang menurut kan di sana kami punya semacam guru pamong kalau di sini. Baik. Kami sebutnya di sana mentor. Jadi dia yang selalu kasih masukan. Dia bilang bahwa kan awalnya juga kami pakai ice breaking dan segala macam. Baik. Setelah 2 minggu awal itu kami hilangkan semuanya. Jadi straight to the point. Iya, straight to the point. Ternyata memang mereka betul-betul ketika ngajar itu straight to the point, tidak ada terlalu banyak pembukaan dan sebagainya, tidak ada. Bahkan ice breaking mereka sama sekali tidak mengenal ice breaking. Gitu. Jadi langsung to the point, apa yang mau diajarkan itu yang diajarkan dan harus selesai pada saat itu juga. Jadi tantangannya di situ. Kita punya waktu yang sedikit untuk materi. Makanya menurut mereka materi jangan terlalu padat. Step by step, bertahap. Kalau memang tidak bisa diselesaikan pada saat itu, masih ada pertemuan selanjutnya. Jadi usahakan diselesaikan yang kalau memang materinya penting, dipisah jadi pilah-pilah yang mana yang mau nanti di pertemuan berikutnya disambung lagi, daripada dipadatkan dalam satu pertemuan tapi mereka too full, katanya terlalu banyak yang mau disampaikan. Jadi step by step kayak gitu. Pertanyaan berikutnya, apakah ada PR, Pak? Ini juga menarik, saya juga bertanyakan itu. Ternyata jawaban awal adalah mereka tidak punya PR. Saya bertanya, kok tidak dikasih PR? Ternyata mereka itu kan ke sekolah jam 8 atau setengah 8 ya. Saya tanya jam berapa pulangnya? Kami pulang dari sekolah itu jam setengah 4, jam 3 sampai setengah 4. Tapi tidak langsung pulang ke rumah. Jadi mereka ternyata hampir semua, ini salah satu mungkin budaya di Korea, itu namanya bimbel. Jadi setiap siswa wajib? Ya, tidak wajib sih sebenarnya, tapi itu sudah menjadi budaya. Jadi orang tua itu mewajibkan anak-anaknya untuk ikut bimbel. Kalau bahasa Koreanya hagwon. Hagwon itu bimbel. Jadi hagwon itu hampir ada di seluruh Korea. Jadi mereka ketika pulang sekolah lanjut ke hagwonnya. Hagwonnya sampai jam 9 malam. Jadi mereka itu pulangnya jam 9. Jadi anak SD itu di sana pulangnya jam 9 malam. Ketika berangkatnya jam 8 pagi, pulang jam 9 malam. Jadi ketika mereka pulang sekolah, ada mobil hagwon yang sudah menjemput untuk lanjut ke tempat kursusnya. Jadi apa yang dipelajari di tempat kursusnya sebenarnya sama seperti di bimbel di sini, giliran lagi, diulang lagi di mulai kursusnya. Jadi mereka double belajarnya. Setelah belajar di sekolah, materi yang belajar di sekolah lagi diperkuat lagi di hagwonnya. Nah, kenapa tidak ada PR? Ya mereka sudah pulang jam 9 malam. Sudah tidak ada waktu untuk mengerjakan PR. Jadi sama sekali tidak ada PR. Baiklah. Kecuali untuk mereka punya ada proyek-proyek tugas di rumah, misalnya membuat apa gitu ya, kerajinan dan sebagainya. Nah, itu. Tapi bukan PR, lebih kepada difleksibelkan waktunya sehingga mereka bisa mengumpulkannya di lebih lama gitu ya, karena harus dikerjakan di rumah. Menarik sekali Pak. Apa yang sudah Bapak sampaikan, ternyata memang kita terkendala ke apalagi namanya waktu sebenarnya. Masih banyak yang harus dijelaskan, masih banyak siswa yang bertanya, tetapi terkendalanya di situ. Secara umum, menurut Bapak, tanggapan siswa dengan adanya pertukaran guru ini, kira-kira pernah diwawancarai salah satu muridnya atau seperti apa kira-kira? Nah, ini juga menarik. Nah, tadi kan kita bilangnya tidak ada waktu di kelas kan. Nah, kami kan di sana diberikan ruangan khusus. Kami berdua itu diberikan ruangan khusus. Jadi tidak awalnya di ruang guru, namun setelah 1 bulan kami diberi ruang khusus. Ada satu cerita yang menarik, lumayan menarik. Kami sedang di ruang guru. Kalau sebagai guru kita di ruang guru di Indonesia itu sangat riuh ya. Bagus sekali. Pokoknya ada pembahasan apapun ada di situ. Ketika saya berada di ruang guru di Korea, silent. Suara nafas pun kita saling dengar sendiri. Iya. Jadi tidak ada yang bercerita. Jadi saya sama teman saya kalau mau bercerita kami lewat chat WhatsApp saja, karena yang lain semua sibuk mengerjakan sesuatu. Mau mulai obrolan juga agak canggung. Ya. Walaupun semuanya, jadi saya harus sampaikan juga guru-guru di SD di Korea itu semua bisa berbahasa Inggris, aktif. Jadi mengajar apapun dia bahasa Inggris. Ya, ini berhubungan dengan rekrutmen. Jadi mungkin sebentar kalau sempat dibahas akan saya bahas tentang rekrutmennya. Yang jelas
mereka adalah rata-rata sudah aktif berbahasa Inggris. Gitu. Jadi, nah ketika kami diberi ruangan sendiri, kami sampaikan ke anak-anak, kalau ada pertanyaan, kami akan jawab, main aja ke ruangan, ya, datang ke ruangan kami di jam istirahat, kalian boleh bertanya apa saja. Jadi kami itu setiap mereka istirahat jam 12 kalau nggak salah ya, setelah makan siang, ruangan kami itu selalu penuh dengan anak-anak. Kedatangan siswa. Ya, luasnya seperti ini. Jadi kadang saat mereka main, lihat ngintip dulu, ketok-ketok, ini boleh masuk nih. Sir, saya mau nanya ini. Nah, bertanyanya kalau anak kelas 1 itu bertanya pakai aplikasi. Jadi kami berkomunikasi bahasa Koreanya pakai aplikasi. Gini. Oh iya, saya jawab lagi pakai HP begini. Kalau yang anak kelas 4 sampai 6 yang sudah bisa berbahasa Inggris, lumayan bahasa. Jadi hampir tidak pernah sepi ruangan kami itu. Karena kan kami cuma ngajar 2 jam. Sisanya kan kami harus nunggu. Jadi mereka jam kerjanya itu pulangnya jam 4. Jadi lumayan lama waktu kosong kami itu karena kami sesuai dengan aturan dari program pemerintah, kami harus pulang sesuai jam kerjanya guru. Karena di sini kami dihitung melaksanakan tugas sebagai seorang guru juga. Jadi tunjangan profesi kami tetap dibayarkan sesuai dengan, karena di sana kami juga ngajar. Karena mungkin ada yang bertanya juga, gimana kalau sudah ngajar di Korea, TPG-nya seperti apa? Perhitungannya ternyata TPG-nya tetap dibayarkan karena kita mengajar sesuai dengan jam pelajaran, jam kerja gitu tetap sama gitu, dan memenuhi minimal 24 jam di 1 minggu itu, seperti itu. Nah, karena kami dikasih 2 jam, hitungnya itu tetap 24 jam dalam 1 minggu. Nah, makanya tadi kalau masih ada pertanyaan, mereka selalu bertanya di luar jam pelajaran. Bahkan jam pulang pun, ketika mereka sudah pulang sambil nunggu jemputan hagwonnya, mereka main lagi ke ruangan kami karena belum pulang, kami belum pulang. Mereka masih bertanya lagi. Terus di dalam ruangan kami kan banyak pernak-pernik ya. Kami kan bawa permainan tradisional, kami bawa kain-kain, baju adat. Jadi mereka suka bermain juga dengan itu. Jadi sudah sebagai ruang bermain, ruang bertanya juga di situ. Apa ada kendala, Pak, ketika beradaptasi dengan sesama guru di sana? Kalau sesama guru mungkin lebih kepada mereka komunikasi kali. Jadi etos kerjanya, jadi mereka memang ketika selesai ngajar semuanya sibuk, saya lihat. Mungkin lagi menyusun kerjaan tugas. Jadi kami kan biasanya mau ngobrol-ngobrol, jadi kurang ini ya, karena masih sibuk dengan kerjaannya. Jadi mereka itu ruangannya di kelas masing-masing. Karena kalau guru SD kan mereka sebenarnya tidak punya ruangan. Nah, iya. Ada ruang guru juga tapi jarang dipakai kalian untuk rapat dan sebagainya. Tapi lebih banyak mereka bekerja di kelasnya masing-masing. Jadi komunikasi kami dengan guru sangat terbatas, kecuali kami mau minta wawancara khusus. Nah, itu kami disediakan waktunya. Misalnya kami mau wawancara guru kelas 1, boleh ya? Nanti guru kelas 1 itu akan menyusun jadwal. Jadi mereka minta jadwal khusus. Nah, itu baru kami dikasih waktu. Misalnya 2 jam. Dari jam 2 sampai jam 4. Oh, saya ada waktu hari Kamis jam 2 sampai jam 4 untuk guru kelas 1. Jadi kalau waktu itu kami mewawancarai semua guru. Jadi kami diaturkan jadwal mentor untuk gitu. Jadi mungkin dengan rekan-rekan guru sebenarnya bukan sombong, lebih tepatnya mereka di jam kerja betul-betul memanfaatkannya untuk kerja seperti itu. Nanti kami kan ada beberapa kegiatan di luar jam kerja sekolah, misalnya outing atau sebagainya, baru kami ngobrolnya lebih lepas di situ. Berarti kalau kegiatan belajar di luar itu Bapak diikutkan juga? Diikutkan. Jadi itu biasanya 2 kali sebulan. 2 kali sebulan. Kami ke taman kunjungannya. Jadi mereka punya 2 macam namanya field trip. Field tripnya itu yang pertama ke tempat-tempat wisata, misalnya refreshing. Yang kedua adalah ke instansi pemerintah. Misalnya ke pemadam kebakaran, mereka belajar di sana. Kemudian juga ke waktu itu saya ikutnya ke disebut apa di sini ya, BPBD ya, untuk penanggulangan bencana. Ya. Jadi mereka diajarkan gimana kalau ada gempa, kalau ada banjir, ada kebakaran. Nah, di sana. Jadi ruangannya saya cukup sangat impresif menurut saya, karena di sana misalnya gempa, jadi ada ruangan khusus ketika mereka masuk itu benar-benar bisa simulasi. Jadi mereka ruangan itu bisa bergetar, goyang. Jadi mereka diajarkan ini masuk ke bawah ke bawah meja, ini caranya berpegang seperti ini. Jadi sudah ditunjukkan. Jadi tidak hanya dikasih dinontonkan videonya, tapi benar-benar dikasih ini. Kemudian ketika ada hujan deras dan angin, ternyata ada juga ruangannya. Jadi mereka benar-benar ada air yang jatuh, terus basah. Mereka pakai jas hujan basah, dan ada
kayak blower angin kencang gitu yang jadi betul-betul hampir sesuai dengan kondisi. Berarti memang sejak awal mereka sudah dimitigasi. Kalau bencananya seperti ini, kira-kira penanganannya seperti apa? Kalau kebakaran misalnya kami masuk ke gedung khusus yang berapa lantai, di situ dikasih tahu ini cara turun tangga seperti ini, mengikuti arah panah seperti ini titik kumpulnya di mana, itu sudah dijelaskan di awal. Dan mungkin yang menarik yang kedua, saya ikutnya waktu itu ke pengadilan. Jadi awalnya saya kira mereka hanya akan dijelaskan kalau kasus ini seperti ini, hukumannya seperti ini. Ternyata ada satu saat di mana kami diundang benar-benar di sebuah ruang pengadilan, di sidang. Saya kira sidangnya simulasi waktu itu. Ternyata benar-benar sidang. Jadi mereka waktu itu sidangnya tentang speeding. Speeding itu ada melewati batas kecepatan. Gitu. Dan mereka betul-betul lihat, oh ini ada jadi ada fine-nya begitu. Jadi ada dendanya. Benar-benar ada tersangkanya, maksudnya ada yang di ini dan ada pengacaranya dan segala macam. Jadi mereka dijelaskan bahwa ini kalau kalian mengendarai mobil dan melewati ini, maka akibatnya kan seperti ini. Jadi mereka betul-betul lihat secara langsung. Jadi mungkin itu salah satu pembelajaran juga buat mereka ketika dewasa nanti, bahwa ini hal-hal yang tidak boleh dilakukan gitu. Jadi sudah teringat pada saat mereka masih kecil itu seperti itu. Jadi ada beberapa kasus yang mereka bisa lihat. Banyak sekali hal-hal yang kalau menurut saya itu agak sulit. Mungkin kalau dilakukan di Indonesia, khususnya di Provinsi Sulawesi Tenggara. Sepengetahuan saya, kalau saya tidak tahu kalau di SD, karena saya juga dulu pernah mengajar, tapi jenjangnya SMA. Kalau di TK itu memang ada kunjungan ke seperti itu tadi, kunjungan ke pemadam, kunjungan ke museum dan lain-lain sebagainya. Dan itu memang yang tidak dilakukan secara kontinu begitu. Anak-anak merasa biasa ketika melanggar aturan misalnya. Janganlah jauh-jauh, misalnya saja kita lihat dari budaya antri orang Jepang atau orang Korea misalnya, dalam hal ini kan mereka sudah dibiasakan sejak kecil sehingga memang itu sudah tertanam menjadi karakter, Pak ya. Terlepas dari Bapak mengajar sebagai guru di sana, kegiatan lain apakah ada selain kegiatan utama sebagai guru? Apakah ada kegiatan lain yang dihabiskan pada saat 3 bulanan itu? Nah itu benar, karena kami ngajarnya itu Senin sampai Jumat. Jadi kita ada free time Sabtu dan Minggu. Jadi Sabtu dan Minggu itu betul-betul kami gunakan untuk jalan-jalan. Jalannya itu adalah kami di sana kan semua terkoneksi kereta. Jadi terkoneksi kereta. Jadi kami bisa ke beberapa tempat itu di hari Sabtu dan Minggu. Tentu atas izin mentor, karena mentor sudah harus tahu kami kemana. Dan jadi walaupun itu sebenarnya free time, kami sudah harus mengajukan izin 1 minggu sebelumnya. Oh begitu. Ya, jadi karena itu tanggung jawab mereka juga. Jadi kalau kami kenapa-kenapa, tentu itu adalah tanggung jawab mentor. Baik-baik jadi kami sudah harus itinerary-nya juga harus kami laporkan, atau kemana, jam berapa itu sudah. Jadi 1 minggu sebelumnya kalau kami berencana untuk kemana-mana, itu kami sudah susun jadwalnya dan ajukan ke mentor. Kalau mentor oke, kami beli tiketnya dan semuanya. Jadi kami biasanya dibantu juga sama mentor, karena cukup rumit untuk membeli tiket kereta di Korea karena menggunakan kartu khusus yang hanya kadang dimiliki oleh orang Koreanya saja. Jadi yang biasanya yang booking tiket itu adalah mentor. Terkecuali untuk bayar makan dan lain-lain mungkin bisa pakai kartu kredit biasa yang kita punya ya, kartu debit. Tapi kalau untuk beli tiket kereta dan pesawat itu memang butuh kartu khusus yang hanya orang Korea yang bisa. Jadi bisa dibookingkan. Jadi Sabtu Minggu itu kami ke kota-kota sekitarnya yang terdekat. Saya sampai ke Seoul juga sih. Ke Seoul waktu itu. Jadi Sabtu Minggu itu kami dan kadang bertemu dengan janjian sama rekan-rekan guru yang lain dari daerah itu. Ayo Sabtu kita ketemu di mana? Di kota mana? Di sini. Oke, bisa terjangkau. Kami waktu itu sampai kumpulnya di Busan. Busan itu. Jadi ingat ini. Ya. Jadi ingat film Train to Busan itu ya. Karena yang terdekat dari Busan itu adalah tempat saya. Tempat saya itu yang paling dekat dengan Busan. Cuman setengah jam. Udah nyampe di Busan, jadi tetanggaan, jadi semuanya ngumpulnya di Busan. Jadi Sabtu Minggu itu kami benar-benar bisa explore juga budaya, dan di situ juga belajar bahasa juga, jadi biar bisa komunikasi gitu sama Koreanya. Karena kalau di tempat saya memang sudah keliling juga
namun memang sangat-sangat sepi karena itu kota yang sangat kecil. Bahkan yang menarik trivianya adalah waktu itu saya kaget karena di salah satu ada monitor besar gitu ya, lihat ada gambar bayi dan bahasa Korea gitu. Jadi terus saya coba scan kan, itu ada alatnya namanya Papago ya, scan. Ternyata kelahiran bayi itu dirayakan satu kota. Saking jarangnya bayi yang lahir di kota tersebut. Jadi diselamati begitu, ya, diberikan ucapan selamat lewat beliau besar. Selamat, ya. Itu selamatnya dari pemerintahnya langsung. Kenapa bayi diberi selamat? Ya, ternyata saking jarangnya, karena salah satu permasalahan di Korea sekarang adalah tingkat kelahiran sangat kurang. Gitu. Jadi dalam satu kota itu. Dan itu karena misalnya di kota saya itu sepi karena memang rata-rata yang masih muda, yang usia kerja itu rata-rata merantau ke kota besar, misalnya ke Busan, ke Seoul gitu ya. Jadi jadi bekerja di perusahaan-perusahaan seperti perusahaan Samsung, perusahaan Hyundai dan lain sebagainya, sehingga menyisakan hanya bahasanya orang-orang tua saja yang tersedia di kota. Jadi semakin sepi. Jadi kalau ada yang lahir itu mungkin hanya orang mudanya mungkin hanya sekitar mungkin 10 atau 20% saja. Sehingga di sekarang fenomena di Korea itu adalah banyak kota-kota yang sudah mulai ditinggalkan oleh penduduknya, termasuk kota yang saya tinggali. Karena lihat aja siswa SD-nya cuma tinggal 90. Padahal sekolah itu bisa menampung 1.000 siswa, sangat besar. Begitu? Ya, itu dulu sekolahnya katanya bisa menampung 1.000 siswa, dan memang iya banyak terombel. Hanya karena angka kelahiran yang semakin sedikit. Dan semua sekolah di Korea itu, baik dari yang ada di Seoul, Busan, bahkan di kota kecil itu, semuanya sama. Sama dalam artian adalah fasilitasnya sama. Tiap kelas ada smart TV dan sebagainya. Jadi tidak ada disparitas, tidak ada perbedaan antara semua sekolah, baik itu di desa maupun di kota. Semua punya fasilitas yang sama. Model-modelnya juga saya lihat, arsitekturnya juga template, mirip-mirip semuanya saya lihat, dan fasilitasnya sama, gedung olahraganya, lapangannya saya lihat sama semua, karena saya beberapa kali ada kunjungan ke sekolah lain. Ya. Jadi saya membandingkan. Jadi ketika menjadi orang tua, kita tidak ada namanya sekolah favorit, sekolah besar, sekolah ini, karena mau sekolah dimanapun tetap fasilitasnya sama saja. Jadi tidak ada sekolah favorit. Jadi tidak ada istilah 3T di sana Pak ya? Tidak ada, semuanya sama. Hanya jumlah penduduknya saja yang berbeda. Jadi mengakibatkan sampai ada beberapa sekolah yang harus tutup karena tidak ada kekurangan siswanya. Tapi sekolahnya sangat bagus, gitu. Secara fasilitas sangat bagus. Tapi sayang sekali. Pak, ya. Gitu ya. Tapi ya seperti itulah, karena ya ekonomi juga, masalah ekonomi dan masalah lain-lain seperti itu. Tapi ya itu konsekuensinya. Berikutnya kalau menurut Bapak untuk teman-teman guru di khususnya Sulawesi Tenggara, kira-kira bisa tidak memperoleh kesempatan yang sama seperti yang pernah Bapak dapatkan untuk mengikuti pertukaran guru? Nah, kebetulan tahun lalu tidak ada, 2025 tidak ada dari Sulawesi Tenggara karena memang bukan daerah sasaran. Tahun ini ada lagi, 2026. Jadi buat rekan-rekan guru mungkin yang bisa disampaikan sekarang terbuka. Terbuka pendaftaran sampai tanggal 12 Maret kalau tidak salah ya, tanggal 12 Maret itu salah satu daerah sasaran adalah Sulawesi Tenggara. Seperti yang saya ceritakan tadi, salah satu modal utama adalah bahasa Inggris. Aktif. Walaupun bukan guru bahasa Inggris ya, tidak harus guru bahasa Inggris juga, bebas guru apa saja. ASN ataupun P3K boleh, guru honor juga boleh. Jadi tidak ada batasan. Yang penting ada INDOPTK-nya. Itu aja. Ketika punya, jadi silakan daftar. Ada batasan usia minimal 30, maksimal 45 tahun. Baik. Dan satu lagi adalah menguasai seni budaya daerahnya masing-masing. Berarti nanti akan ada tesnya khusus untuk itu selain penguasaan bahasa Inggris secara aktif. Karena kita kan memperkenalkan budaya Indonesia. Jadi ya minimal ada satu seni yang bisa kita kuasai sehingga bisa diajarkan ke anak-anak di sana. Pesan-pesan untuk guru yang akan mengikuti jejaknya Pak Ical seperti apa? Mungkin yang pertama adalah penguasaan bahasa Inggris dulu. Pastikan punya sertifikat, minimal sertifikat TOEFL ya, karena itu akan diminta yang masih berlaku. Kemudian juga kemampuan seni, kalau belum masih bisa dilatih sebenarnya.
Nah, waktu itu saya malah menunjukkan cuma tari lulo, tunjukkan. Jadi saya kirim video itu lulo sama siswa, dan itu lolos. Jadi silakan, tidak harus tarian yang sulit gimana, yang penting adalah tari itu budaya khas Sulawesi Tenggara, tunjukkan. Kemudian juga nulis esai, karena akan diminta apa yang akan dilakukan di sana dan apa yang akan dibawa pulang. Misalnya mau belajar apa di sana, setelah belajar di sana nanti sampai ke Kendari, Sulawesi Tenggara mau ngapain, apa hasilnya, itu juga harus ditulis dan sudah harus disiapkan seperti itu, dan bisa dipertanggungjawabkan nantinya ketika wawancara, karena ketika wawancara akan ditanyakan juga nanti kenapa ikut program ini, terus apa sumbangsinya kepada provinsinya dan lain sebagainya. Jadi itu sudah harus disiapkan juga. Jadi mungkin itu 3 hal yang penting. Yang pertama bahasa Inggris, kemampuan seni, dan esai. Banyak pelajaran yang bisa kita dapat bagi teman-teman sahabat pendidikan semua yang ingin mengikuti jejaknya Pak Ical. Tadi sudah disampaikan bahwa untuk tahun ini Sulawesi Tenggara memperoleh jatah untuk mengikuti teacher exchange. Semoga teman-teman bisa mendaftar dan semoga lulus dan bisa berangkat ke Korea. Baik, kita tinggalkan dulu acara Indonesia Korea. Saya ingin mengulik lebih lagi dari sekian banyak aktivitasnya Pak Ical ini, mungkin bisa dijelaskan sedikit mengenai kegiatannya Bapak sebagai Google Educator Group Leader Kendari itu seperti apa? Oh iya, untuk Google Educator Group Leader itu kami itu mengajarkan, atau saya sebagai leader itu memfasilitasi rekan-rekan guru yang mau belajar tentang fitur-fitur Google for Education. Karena kita di Kemendikbud kan waktu itu diberikan akun belajar ya, di mana akun belajar itu kita punya banyak sekali fitur, misalnya Google Sheets, Google Docs dan lain sebagainya. Itu bagaimana memaksimalkan itu dalam pembelajaran menggunakan Google Slide misalnya, atau mungkin Google Classroom. Jadi semua fitur-fitur Google itu bisa kita pelajari dan bisa kita maksimalkan di dalam pembelajaran dalam kelas. Dan sebagai Google Educator Group, tentu kita akan memfasilitasi pelatihan itu tentu, dan tidak ada tidak ada batasan. Siapa saja boleh belajar. Ya, jika ingin juga bergabung silakan, dan sangat-sangat banyak webinarnya ya tentang ini, dan dia dilaksanakan bukan cuma di namanya GG ya, bukan cuma di GG Kendari, tapi setiap ada tersebar di seluruh Indonesia, dan itu dilaksanakan secara online. Jadi walaupun tidak dilaksanakan di sini, bisa dilaksanakan di lain, kita bisa ikut juga gitu. Tapi bisa juga yang saya laksanakan juga ikut. Dan itu kita ada namanya sertifikasi itu adalah namanya Google Certified Educator. Jadi ada beberapa level, mulai dari level 1 sampai level 2. Jadi bagaimana mengukurnya adalah itu tadi, nanti akan diteskan bagaimana dia menggunakan, atau seorang guru itu bisa menggunakan fitur-fitur Google itu untuk pembelajaran. Apakah sudah banyak guru khusus di Sulawesi Tenggara yang mengikuti itu? Sangat banyak, Dan yang barusan ini adalah Gemini Certified Educator. Gemini kan AI ya, AI baru dari Google. Itu sekarang baru saja sertifikasinya juga ada khusus untuk sertifikasi. Jadi bagaimana memaksimalkan penggunaan Gemini untuk pembelajaran dalam kelas. Ada lagi ini selain Bapak sebagai penggiat di Kemendikbudristek, ada sebagai fasilitator PKB Kementerian Agama Republik Indonesia. Itu ceritanya bagaimana, Pak Ical? Jadi tahun 2022 itu Kementerian Agama membuka rekrutmen untuk fasilitator untuk melatih guru-guru mata pelajaran untuk meningkatkan kompetensinya. Pada saat itu saya daftar. Jadi mereka membuka, biasanya kan Kemenak ini hanya di lingkungan Kemenak saja. Waktu itu mereka juga membuka untuk umum, baik itu guru Kemenak maupun guru Kemendikbudristek. Jadi saya berdaftar untuk mapel bahasa Inggris. Jadi waktu itu saya lolos, alhamdulillah, dari tes tertulis dan wawancara, dan kami diberikan materi atau berikan paparan waktu itu di Makassar, Sulawesi Selatan, dan untuk disampaikan kepada seluruh guru-guru bahasa Inggris, karena saya bahasa Inggris ya. Jadi saya membawa guru-guru bahasa Inggris se Sulawesi Tenggara untuk peningkatan kompetensi pengajaran dalam bahasa Inggris. Jadi waktu itu saya hampir ke semua kabupaten kayaknya. Saya ngasih 2022 itu setelah COVID ya.
Terus saya keliling dari Buton Selatan, Buton Tengah, dan semua hampir guru bahasa Inggris madrasah itu ada namanya peningkatan kompetensi, dan itu saya sebagai fasilitatornya. Gitu. Masih banyak sekali. Ada lagi Pak, ini sebagai ORDI LPDP Monash University. Ya. Bagaimana Untuk Monash ceritanya, University Pak? itu ceritanya Kemendikbudristek kan membuka waktu itu peningkatan kemampuan literasi dan numerasi. Jadi waktu itu sebenarnya saya tidak memilih numerasi waktu itu, saya memilih literasi. Namun pada saat itu literasinya keburu tutup, saya terlambat daftar, dan yang terbuka adalah numerasi. Jadi saya daftarnya numerasi. Saya pikirnya waktu itu saya kan seorang guru bahasa Inggris ya, kok apakah bisa ngajar numerasi ya? Numerasi waktu itu saya pikirnya numerasi adalah angka-angka. Baik. Ternyata saya salah besar ya waktu itu. Ketika saya lolos dan saya ikuti pelatihannya, ternyata numerasi lebih dari sekedar angka-angka. Jadi itu numerasi sebenarnya adalah integrasi penggunaan angka-angka itu atau matematis itu dalam setiap mata pelajaran. Bahkan di bahasa Inggris pun juga kita bisa mengajar tentang numerasi. Seperti itu. Jadi benar-benar saya banyak dapat ilmu dari ini. Dan yang kenapa ada Monash, karena yang mengajarkan kami tentang integrasi numerasi dalam pembelajaran itu adalah dosennya langsung dari Monash. Jadi bukan kami yang ke Monashnya, tapi gitu. Dosen Monashnya yang ke Indonesia, ke Jakarta. Jadi kami waktu itu kurang lebih 1 minggu. Tapi sebenarnya lebih dari 3 bulan, karena setelah itu kami bertemu lagi lewat Zoom. Sampai 3 bulan baru selesai pembekalan. Jadi 2 profesor langsung dari Monash yang mengajarkan kami tentang integrasi numerasi dalam pembelajaran. Sehingga di 2024 kami ditunjuk sebagai tadi fasilitator nasional untuk literasi dan numerasi. Dan untuk saya fokusnya memang di numerasi, karena saya dapat beasiswanya dari numerasi itu. Jadi itu juga lumayan, dalam 1 tahun itu mungkin saya beberapa kali ke daerah untuk memfasilitasi pembelajaran integrasi numerasi itu. Dari sekian banyak pengalamannya Pak Ical selama ini, apa harapannya Bapak untuk kemajuan pendidikan di Sulawesi Tenggara, khususnya di Kota Kendari? Yang pertama, mudah-mudahan tidak hanya saya saja, dan tadi saya ada komunitas guru penggerak Sulawesi Tenggara. Di situ kami sempat berbagi informasi. Saya ingin bahwa apa yang saya dapatkan ini bisa juga didapatkan oleh orang lain. Sebagai seorang guru, kita tidak harus maju sendiri, kita harus maju bersama. Jadi setiap ada informasi rekrutmen apapun itu, pelatihan, saya selalu share kepada teman-teman, ayo ikut ya. Bukan berarti kalau saya bisa, menurut saya berarti rekan-rekan lain juga bisa. Pasti bisa, harus bisa. Dan selalu apa yang saya dapatkan itu saya selalu share, ada diseminasi, baik itu saya diminta maupun saya buat sendiri. Jadi kami punya komunitas, dan setiap komunitas itu mengadakan kegiatan. Jadi apapun itu baik itu tentang numerasi, kemarin juga IKTE, yang Korea Teacher Exchange. Ketika saya pulang, saya langsung ada diseminasi, baik itu secara luring maupun daring. Waktu itu ketika saya pulang, saya langsung minta guru-guru di SD sekota Kendari diminta untuk bawakan materi ini. Saya langsung diseminasikan juga ke guru-guru SMP juga. Jadi harapan saya bukan hanya saya saja yang maju, semua guru di Sulawesi Tenggara juga. Berarti kalau saya bisa lolos, berarti rekan-rekan juga semua bisa lolos dan punya kemampuan yang sama. Saya yakin punya kesempatan yang sama dan punya kemampuan yang sama juga. Jadi kompetensi itu kalau kita tidak coba, jangan hanya dilihat bahwa lolosnya saja. Saya kalau mau dibilang dari 100 yang saya apply, mungkin yang saya lolos cuma mungkin 20. Jadi sebenarnya lebih banyak gagalnya kalau mau, tapi kan saya tidak pernah mencurhatkan, saya tidak pernah fokus ke gagalnya. Dan yang teman-teman lihat mungkin berhasilnya cukup itu saja yang dilihat gitu ya. Tapi kegagalan itu jadi saya belajar lagi. Jadi saya selalu belajar, saya coba lagi dan saya coba terus seperti itu. Jadi itu tadi saya banyak gagal juga di beberapa apply, saya gagal. Tapi saya tidak pernah berhenti sampai di situ. Saya banyak mencoba dan saya tidak menyerah. Dan mudah-mudahan rekan-rekan guru yang lain juga bisa melakukan seperti itu. Jangan ketika sudah gagal satu, aduh saya tidak mau lagi, kayaknya saya sudah trauma ini, saya tidak mau lagi tes yang satu. Justru karena kegagalan itu belajar, refleksi, kekurangan saya, mungkin saya perbaiki di situ dan saya coba lagi. Alhamdulillah saya seperti itu. Terima kasih banyak Pak Ical atas apa yang sudah disampaikan di podcast hari ini. Semoga dari sekian banyak pengalaman itu mungkin teman-teman yang lain, sahabat pendidikan sudah bisa mengambil pelajaran. Yang penting yang ingin saya tekankan di sini adalah khusus untuk pertukaran guru,
karena Sulawesi Tenggara punya jatah untuk tahun ini, jadi tolong dimaksimalkan, dimanfaatkan. Semoga ada yang bisa mewakili guru dari Sulawesi Tenggara sehingga akan banyak perubahan yang baik yang disampaikan ke kita demi peningkatan mutu pendidikan di Sulawesi Tenggara. Baik, saya akhiri podcast kita hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.